Assalamualaikum. Makin kesini makin banyak nih yang mengajukan pertanyaan kritis yang menurut saya out of the box dan bagus untuk asah otak. Anti mainstream bener. Kemarin ada yang menggelitik pertanyaannya. Very good question, asli. Ada nggak tips fasting untuk menaikkan berat badan? Nah terima kasih ini untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kalau kalian dokter atau nakes profesional atau pemerhati masalah kesehatan, mestinya paham bener kan ya, di dunia ini nggak semua orang masalahnya itu overweight. Ada juga sebagian saudara kita yang masalahnya underweight atau kurang bobot. Tapi ini asli bikin saya mikir. Iya ya, kalau fasting itu beneran bagus untuk kesehatan holistik, mestinya dia juga bisa dong untuk menormalisasi dari yang sebelumnya kurang berbobot menuju ke berat badan ideal. Maksudnya kalau kurang berbobot tadi itu konotasinya beda, deng. Tahu lah ya maksudnya, pokoknya gitu. Berhubung saya ini cuma reporter, penyambung lidah dan bukan beneran expert, apalagi guru, apalagi dokter, jadi ini perlu riset kecil-kecilan, searching sana sini, hasilnya izinkan saya ringkaskan berikut ini. Semoga cukup valid dan ternyata menurut para pakar bisa. Fasting itu untuk menaikkan berat badan juga bisa. Paradoks lagi nih. Kalau dirasa ada yang kurang tepat, para suhu yang lebih profesional silakan aja kalau mau mengoreksi. Pelajaran pertama yang saya dapat dari hasil fasting, para subscriber mestinya dapat tahu sih, di luar sana, di kalangan awam itu ada salah kaprah. Dikiranya fasting, puasa medik itu pentingnya cuma untuk orang yang berat badannya berlebih, yang ingin menurunkan bobot. No, pendapat seperti itu ternyata mitos yang sudah agak usang sih ya. Yang benar apa? Semua orang dewasa secara umum itu perlu puasa kalau mau sehat. Yang overweight, yang beratnya sudah ideal, yang underweight, semuanya perlu fasting. Kalau yang muslim mestinya dapat apal tuh nasihat dari Pak Ustadz. Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kalian menjadi semakin bertakwa, agar kalian menjadi semakin mantap secara spiritual, agar kalian menjadi mantap secara keseluruhannya. Ada tuh tertulis di Alkitab. Gak peduli underweight, jadinya memang tetap perlu puasa, wajib puasa. Singkat cerita begitu, kalau dari sisi spiritual, selesai sampai di situ. Yang manut sama Alkitab ya langsung aja dilaksanakan. Kalau beda pandangan, yaitu masing-masing saja silahkan move on. Secara empirisnya ya, jangan khawatir juga kalau underweight, kurang bobot, terus puasa, wah ntar berat badan gue habis dong. No, itu nggak akan terjadi kan ya, kita tahu. Dan saya udah meraktekin sendiri, karena saya ini juga bisa dibilang bobot pas-pasan mendekati underweight. Bahkan saya sempat intensif melakukan extended fasting, bukan sekedar fasting biasa yang kelasnya intermittent fasting. Itu saat kena long covid kemarin, dan berat badan saya sama sekali nggak ngedrop. Ada sih turun, tapi turun dikit. Begitu bulan fastingnya, bulan healingnya berhenti, di minggu ke-9 gitu, bobot naik lagi, berangsur-angsur, dan bahkan mengarah ke titik ideal, alhamdulillah. Jadi ya, realita empirisnya tuh semua orang cungkring, yang puasa Ramadan gitu sebulan penuh, bahkan kalau buka sahurnya itu ala kadarnya, rata-rata nggak bertambah kurus. Kan kurusnya udah pol, mau nambah kurus gimana lagi? Nah, paling yang terjadi pas bulan puasa, karena siangnya dry fasting, rata-rata kadar air di tubuhnya menurun, dan karena itu kalau ditimbang, timbangannya juga turun. Ya iyalah, tapi turunnya dikit, sekedar karena masalah kadar air itu. Terus, kecuali kalau fasting puasanya ngawur, atau ada insiden khusus, sebulan puasa itu biasanya tetap sehat, bahkan mayoritasnya menjadi lebih sehat. Lebih tinggi daya tahannya, daya imunnya dibandingkan di luar bulan puasa. Ada penelitiannya. Dan gak lama setelah lebaran, itu berat badannya kalaupun turun akan balik semula dalam waktu kurang dari 2 bulan. Atau bahkan kurang dari sebulan, biasanya kayak gitu. Sebagai orang yang cungkring dari kecil, dan teman saya juga banyak yang cungkring, sebetulnya yang ngayun sempat turun rada dalam tuh ya, biasanya yang badannya rada montok. Kalau yang cungkring, turunnya marginal, tipis banget. Bahkan Ramadan bobot nggak turun, itu aja saya juga sering ngalamin dulu pas lagi underweight. Terus gini ya, sebelum lanjut, catatan disclaimer dulu nih. Orang kurus, kalau kurusnya itu kurus sehat, sebetulnya nggak perlu mikir untuk menaikkan berat badan. Hal sama untuk yang gemuk. Kalau gemuk sehat, itu juga nggak perlu mikir untuk nurunin berat badan.
Yang harus dipikir, entah gemuk atau kurus, atau bobot ideal sekalipun, adalah healing dan rejuvenation. Yang harus dipikir itu, bagaimana supaya kita bisa menjaga amanah kehidupan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Dan catatan kedua, ini obrolan tidak membahas anak-anak atau remaja di masa pertumbuhan dan juga tidak membahas manula yang sudah sepuh benar. Dua kelompok itu agak beda urusannya. Sebenarnya, siapa sih orang underweight yang perlu menaikkan berat badan? Umumnya yang underweightnya nggak sehat. Misal nih, penyintas kanker gitu ya. Atau habis kena penyakit berat tertentu. Cacingan, atau TBC, atau habis kecelakaan, atau apalah gitu. Yang bobotnya itu menyusut, kegeret sama suatu penyakit atau musibah tertentu. Fokus-fokus fastingnya gimana? Logika fastingnya begini nih. Kurang lebih yang disarankan oleh beberapa situs. Semula underweight yang dibarengi kondisi nggak sehat atau ancur-ancuran. Nah, terus setelah fasting yang benar, di ujungnya nanti, sekali lagi, di ujungnya nanti, dan bukannya seketika, dia akan jadi lebih sehat. Iya dong, selain bikin sehat, dia juga punya fungsi detox. Nah, dengan lebih sehat, lebih bugar, lebih normal, itu nantinya berat badannya akan berangsur meningkat. Dan meningkatnya dengan cara yang baik, normal, dan tidak dibarengi dengan memburuknya marka-marka kesehatan atau marka-marka penuaan. Gitu deh logikanya. Jadi, yang bikin berat badan terus naik bukan si fastingnya itu, tapi setelahnya. Gitu deh kesimpulannya. Jadi, kalau orang tanya apakah untuk menaikkan berat badan bisa dengan fasting, ya bisa aja. Soal fastingnya gimana? Ya sama aja lah. Bisa meraktekin sejumlah cara fasting sehat seperti yang sering kita ulas. Dan itulah yang juga sering saya praktekin sebagai orang kurus nih soalnya. Dan alhamdulillah hasilnya oke. Ada catatan lagi yang mesti jadi perhatian kita. Kalau kalian kecilnya kurus, dewasa muda juga masih kurus, tapi sekian tahun setelah dewasa terus mendadak jadi gemuk dan terus bertambah gemuk, hati-hati. Sangat bisa jadi itu tanda-tanda genomic instability. Sebagaimana yang kemarin kita bahas saat mengulas hallmarks of aging. Genomic instability ini amat bisa menggiring pada penyakit-penyakit degeneratif dan sebisa-bisanya mesti diatasi sedini mungkin. Satu lagi yang mesti disadari, tubuh kita ini punya mekanisme homeostasis namanya. Dia punya semacam memori titik stabilnya dia. Dan kalau kegoyang titik stabilnya itu, dia akan senantiasa ingin kembali ke titik itu lagi dengan 1001 cara. Jadi kalau kalian sudah kurusnya itu dalam jangka cukup lama, misalnya bertahun-tahun bobot kalian 5355 kayak saya, maka untuk keluar dari titik itu, kalian mesti menekuk kecenderungan homeostasis itu dengan cara yang ya lumayan sulit juga. Kita udah pernah ulas tuh, silahkan dicek lagi. Oke, segini dulu poin-poinnya untuk kali ini. Ada sih yang lebih detail, tapi insya Allah mending kita sambung ke video berikutnya supaya tidak kepanjangan. Terima kasih.